Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang insya Allah Ramadan tahun ininya makin sukses. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ketua DKM Pak Haji Agung Wicaksana, Ketua Ramadan Bapak Haji Sumanto, Dewan Pembina Masjid Kuba Bapak Haji Rohiman, host kita Ustadz Andri, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Yang pertama, sebelum ini temanya bagus banget, jadi inspirasi banget buat saya. Langitkan doa, bumikan nilai-nilai Ramadan. Ini cakep banget ini. Ya, jadi bagaimana di Ramadan kita melangitkan doa dan kemudian kita menerapkan nilai-nilai Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga Islam itu ya kayak haji tahun yang lalu. Saya ketemu jamaah haji dari Jepang. Dia setiap ada sampah langsung dipungut. Kayak nonton Piala Dunia kemarin atau Piala Asia kemarin. Orang Jepang di stadion kalau ada sampah dipungutin sama mereka. Dibuang ke tempat yang sesungguhnya. Itu Islam apa bukan? Halo? Islam apa bukan? Islam. Kita habis pengajian plastik roti, ya, kardus kue, ya kan, habis manis sepah dibuang, rotinya habis, sampahnya berantakan gitu. Tapi itu bukan jamaah Masjid Kuba. Ya, kalau jamaah Masjid Kuba ini kelihatan adalah orang-orang yang Islam tuh terap dalam kehidupannya. Dari cara duduknya aja udah ketahuan, ini duduk orang-orang yang insya Allah senang nuntut ilmu, ya. Dan ya ada beberapa teman saya yang jam 9 udah nyampe di sini, gitu kan. Luar biasa ya. Dan bahkan bukan dari 30 menit ke sini ya. Buati 30 menit ke sini ya. Pak Najib, hujan-hujanan, ya. Untung yang kehujanan mobilnya, jadi orangnya di dalam aman gitu kan. Nah, maka menurunkan atau membumikan nilai-nilai Ramadan, ya, kayak ruhul ikha, persaudaraan di Ramadan. Terus kita kan suka ngasih makan orang berbuka ya. Di luar Ramadan, kalau di sini judulnya membumikan, itu diterusin. Menahan nafsunya. Makanya ini materi cakep banget gitu ya. Iya, ini memang saya nggak bilang gitu ya, karena takutnya kalau siang gini juga nggak kelihatan. Tapi karena ini bagus, kayaknya sih di sini kayaknya. Oh, di situ ya. Bisa. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Miniso juga keluar ya. Aduh, aneh lupa nih. Ininya gimana, Ustaz?
Oh, keluar langsung. Judulnya ini, Bu. Halo? Masih hidup? Orang soleh-solehah kelihatan dari cara dengerin ceramahnya ya Bu ya, matanya merem gitu, lehernya nunduk gitu kan, kayaknya meresap gitu ya. Ini saya sebenarnya ngontrol siapa yang rotinya udah habis gitu. Ya, hah? Oh alhamdulillah, tuh rapih, lihat Islam rapi, dipungutin, ntar dibawa pulang. Baru dibuang di tempat yang sesungguhnya. Jadi ini tema luar biasa ya Bu. Ini saya izin bangun sebentar karena duduk 2,5 jam di mobil, pegel juga gitu ya. Karena kemarin landing dari Medan, terus kenapa? Belum di slide show. Oh belum di slide show. Udah belum? Udah. Oke. Jadi kan nih temanya ini ya. Nah, makanya tadi saya nyampein, mungkin sebelum kita nyampe ke situ bahwa kebaca nggak Bu? Kelihatan ya. Bahwa bahwa Sya'ban sekarang minal ashhur al-karimah wal mawasim al-azimah, syahrun barakatuhu masyhurah wa khiratuhu mawfurah wa taubatu fihi min a'zamil ghanaim as-salihah wa ta'atu fihi min akbaril matajir al-rabihah, ja'alahu Allahu midmaraz zaman dhamina fihi lit-taibin al-aman man awwada nafsahu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bihusnil i'tiyad. Jadi di bagian ini saya mau nyampein bahwa ini adalah bulan mulia nih, bulan Sya'ban, termasuk bulan mulia. Terus ini musim taat, musim ibadah yang keberkahannya juga dari kemarin Rajab kita sudah doa minta bulan Rajab Sya'ban berada dalam keberkahan. Betul betul. Kita udah doa kemarin, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Saya itu sekarang sudah ngurangin ceramah di anak SD. Jadi ada beberapa SD saya bilang jangan saya dah. Karena saya sekarang udah bergeser. Biasanya saya lebih sering ceramah di kalangan orang umur 30, 40, 50, 60 dan 70. Kita kalau ceramah depan nenek-nenek itu enak gitu kan. Gak usah ngomong apa-apa deh. Ada Bu Hayati guru saya. Kalau beliau belum nenek-nenek gitu kan. Kalau depan nenek-nenek ya ceritain aja akhirat, nangis sudah. Ya, kemarin saya suruh SDIT, saya bilang Ustadz Nur Maulana aja. Ya karena dia full ini, energik dia tuh, bisa muter gitu kan. Ya, dan itu untuk menarik anak-anak. Kalau saya udah nggak bisa muter lagi, ya lompat-lompat udah nggak bisa gitu kan. Kecuali lagi main bulu tangkis sama basket gitu kan. Nah, balik lagi ke sini bahwa bulan ini intinya nih, ini saya ambil dari kitab Madza fi Sya'ban. Bulan ini barakatuhu masyhurah, keberkahannya begitu terkenal di bulan Sya'ban ini. Kemudian taubat di bulan ini min a'zamil ghanaim as-salihah. Ghanaim itu bentuk plural dari kata ghanimah, rampasan perang. Ibu, rampasan perang itu orang kafir kadang-kadang ngejatuhin emas tuh bukan sekilo, bukan 2 kilo. Gede. Dan ini ada travel saya, buka stand nggak tahu ya, Al Malik ya. Kemarin waktu saya umroh di Uhud, waktu kita ziarah, salam ke makam syuhada Uhud. Itu kita pikir yang meninggal saat itu semuanya syahid. Gak taunya ada orang yang bernama Kirkiroh.
hidup sezaman dengan Nabi, disangka mati syahid, tapi kata Nabi kecuali dia, karena dia waktu meninggal dia menyembunyikan harta rampasan perang. Jadi ghanimah diumpetin, mau diambil buat sendiri. Orang yang lain nggak tahu. Makanya itulah manusia tuh, kita hanya bisa melihat zohirnya, apa yang lahir. Ya Allah, ibu itu rajin banget ya ngajinya, dari Senin sampai Senin lagi. Ini antara rajin sama nggak ada kerjaan bedanya tipis gitu kan. Tapi dia lebih bagus karena dia menggunakan waktunya untuk ngaji. Ada orang nih meninggal di masjid, bagus banget, ketiban podium. Orang nyangkanya wah nih syahid nih orang, nggak taunya dia niat ngambil kotak amal. Mungkin sama malaikat gua gecek aja nih gitu kan. Tapi karena dia di masjid, orang nyangkanya dia meninggal baik. Ada orang yang kemarin kebakaran diskotik, itu nggak semuanya mereka sama nilainya. Mungkin namanya diskotik, ada yang lagi mabuk, tapi ada yang di situ mungkin dia cuman lewat. Misalnya dia satpam di situ, lewat, terus ikut kebakar. Maka semua dibangkitkan ya berdasarkan keadaannya. Kita cuma lihat yang zohir, ya Allah jelek banget meninggalnya di diskotik. Ya, tapi kita nggak tahu hati dan niat seseorang. Kayak ngaji gini kan niatnya macam-macam. Ada yang nggak enak diajak sama temennya, kan gitu. Ayo lu ngaji, katanya kan. Hidup mau ngapain, katanya gitu. Nggak enak. Mana dia sering minjemin duit lagi sama kita. Iya, kan kalau kita nggak ikut ntar calon-calonnya nggak dipinjemin lagi gitu kan. Maka akhirnya ikut. Ada yang memang benar-benar di sini tuh niatnya mau thalabul ilm. Maka kalau dia mau thalabul ilm benar-benar pasti diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, diangkat derajatnya. Niatnya ikhlas. Ada yang dari jam 8. Tadi saya dengar ada yang dari jam 7 udah nyapu. Ya nyapu di rumahnya ya kan. Ya kan boleh-boleh aja ya, orang belum kesini. Nah, baik. At-taubatu fihi, yakni fi hadzal syahr, ini lebih bagus nggak? Cek cok. Cek cok. Nah, ini bagus. At-taubatu fihi min a'zamil ghanaim. Jadi kalau ghanimah harta rampasan perang tuh emas, Bu. Emas kan sekilo aja udah Masya Allah, betul nggak? Ya, kalau ada ibu-ibu yang pakai anting 6 kilo, saya yakin orang kaya ya kan. Berapa miliar itu ya Bu ya. Jadi kalau kita tobat ya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, misalnya kita baca sambil tobat. Karena nanti di ujungnya nih, bahwa man awwada nafsahu fihi bil ijtihad, yang paling akhir, siapa yang menyiapkan dirinya, man awwada nafsahu bil ijtihad, yakni fihi fi syahr Sya'ban, faza fi Ramadan, pasti dia sukses Ramadan. Kita harus ngiri. Halo Bu, ngiri apa nganan? Kita harus iri sama temen yang masang status, alhamdulillah bisa sahur lagi gitu kan ada tuh ya Bu ya teman kita. Terus masang status doa, ya kan? Atau kita lihat mereka umroh. Secara zohir kita nggak usah nebak-nebak, dia mah cuman status doang, paling nggak sahur jam 4, jam 7 udah makan nasi uduk katanya. Iya, yang penting
kelihatan dia mempersiapkan buat Ramadan. Apalagi yang ibu-ibu udah ngeberesin utang ya Bu ya, udah dirapi-rapiin, mumpung di Rajab Sya'ban, karena utang utamanya kebayar, pahala kebaikannya dapat. Karena dia melaksanakan di bulan, kalau di Rajab termasuk bulan haram, kalau di Sya'ban ini enggak disebut bulan haram, tapi kalau di sini Said Alwi Al-Maliki mengatakan merupakan minal ashhuril karimah, termasuk yang merupakan bulan mulia. Nanti kita lihat deh, karena Nabi aja sama dengan Rajab malah lebih banyak lagi berpuasanya sesungguhnya di bulan Sya'ban. Ya, ntar kita lihat dikit apa aja sih yang ada di bulan Sya'ban ini, Bu, Pak. Ternyata di bulan Sya'ban nanti sih sebenarnya ya bahasannya itu di bulan Sya'ban mulai di-spill nama-nama orang yang bakal meninggal tahun ini. Innallaha yaktubu ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Jadi dibacain siapa yang meninggal di sini. Terus Nabi bilang begini, Fa ana uhibbu an ya'tini ajali wa ana shaim. Aku suka kalau ajalku datang aku lagi puasa. Kalau memang pas kebetulan di bulan Sya'ban ini aku wafat, wa ana uhibbu an ya'tini ajali wa ana shaim. Aku seneng. Ya Allah, kalau lepas dicabut ajalnya dia lagi ibadah kan luar biasa ya Bu. Kalau puasa itu doanya aja mustajab misalnya. Ya, doanya mustajab pas lagi dicabut. Kan ada orang yang lagi banting kartu mati. Mungkin karena berat tuh double 6 ya Bu, dua banting. Langsung innalillahi. Apalagi waktu ngebanting kartu, nggak ada orang banting kartu gaplek itu Bu sambil istighfar, nggak ada. Atau sambil sholawat, ya kan? Begitu dia lewat, sallu ala nabi, lewat nih gitu. Mayoritasnya jelek. Ah mati gue, gitu kan. Kata malaikat pas nih, gitu kan. Ya, gak ada. Waktu banting dia bilang sallu alal habib, ya. Nah, kemarin saya di masjid di Bintaro di Discovery. Kebetulan nama Menteri Agama Prof Nasar sama Prof Dr Kiai Haji Said Agil Al-Munawwar LCMA. Saya juga konfirmasi kemarin sama beliau tentang doanya Al-Imam Bukhari mau masuk Ramadan. Jadi di bulan Rajab itu sakit beliau udah keras, tapi doa yang tadi kita baca itu, barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Akhirnya alhamdulillah beliau meninggalnya pas Idul Fitri tahun 870. Jadi disempetin dulu nyampe bisa beribadah di bulan Ramadan. Pas Idul Fitri kan udah ganti Idul Fitri. Ramadan Bu. Irfan Hakim tahun kemarin habis siaran Indosiar sama saya. Terus, ini langsung berangkat. Iya langsung berangkat umrah Pak Ustadz. Tapi nanti ente nyampe di Saudinya udah Syawal, udah Idul Fitri. Iya, karena kalau Ramadan umroh pahalanya sama haji. Tapi kalau di Syawal udah kayak biasa lagi. Itu masalah waktu ya. Ramadan umrohnya aja pahalanya sama dengan haji, kahajjati ma'i, seperti berhaji bersama Rasulullah. Orang haji bareng artis saja sampai girang. Waktu saya 2 Desember ya, Desember 2022, Desember 2023, Lesti Bilar itu umroh. Pas 2024 karena dia sudah sangat berat hamilnya, gak berangkat. Itu waktu kita lagi tawaf,
ada jamaah Indonesia numpang foto. Aduh, Lesti foto. Habis foto, diupload di Instagram. Alhamdulillah, akhirnya bisa umroh bareng Lesti. Padahal dia ketemu doang seliwatan gitu. Loh, sama artis aja orang begitu, apalagi umroh atau haji bersama Rasulullah. Kemarin 2024 di maktab Mamah Dede, saya liatin betul kesabarannya beliau dengan suhu 50 derajat di tenda. Apalagi kebetulan di tenda kita kemarin ada masalah WC-nya, Bu. WC-nya penuh, ada yang rusak. Saya buang air kecil habis isya, buang air kecilnya lagi asar besoknya. Bukan masalah kuat, WC-nya susah gitu. Saya kontrol Mama, Mah gimana? Aman gak? Aman. Iya, dari siang. Beliau yang biasa kalau di kamarnya suhu 16 derajat, di situ 50 derajat, panas, keringet ngalir, baju ihram basah. Tapi di situ kelihatan orang-orang yang sabar. Gimana Mah keadaan? Aman. Termasuk itu buang air kecil, isya. 8:30 saya terakhir buang air kecil. Mau tidur, mau sikat gigi, kan di tenda kita ya, nggak dapet, orang penuh. Ya. Terus ntar kali subuh jam 3 nih mau tahajud, nggak taunya masih orang, kayaknya nih orang nggak pada tidur kali, ngantri di WC. Saya bilang, oh saya wudhu aja pakai air di botol mineral gini. Saya wudhu, sholat tahajud. Kayaknya nih pas qomat subuh nih, orang-orang lagi pada sholat semua nih. Wah taunya masih aja ngantri. Saya sholat subuh. Habis subuh, ntar nih pas sarapan pasti orang-orang pada sarapan. Saya lihat masih ngantri aja. Ini orang apa yang nggak sarapan gitu dari tadi? Atau jangan-jangan pikirannya sama saya gitu juga gitu. Entar kali johor juga enggak. Baru asar juga nggak bisa, habis asar baru. Ya, saya lihat sebelah saya Ustadz Abdul Somad. Iya, Ustadz, gimana? Udah buang air kecil belum? Udah katanya. Saya nerobos ke tenda Malaysia katanya. Karena ada travel yang istilahnya mobat mabit. Dia mabitnya di apartemen, jadi di situnya kosong. Wah, kenapa nggak bilang? Akhirnya saya ke sana, baru alhamdulillah bisa gitu. Di situ ya. Halo Bu. Foto saya umroh bareng haji bareng Ustadz Abdul Somad. Apalagi kalau hajinya bareng Nabi. Udah gitu umroh kayak haji, dahsyat. Ya, makanya ini hari sampai kemarin sih tanggal 8, sekarang mungkin 9 ya, 9 Sya'ban. Masih ada 20-an hari lagi bulan Sya'ban. Man awwada nafsahu fihi, siapa yang mempersiapkan di bulan ini bil ijtihad, dengan kesungguhan, ya, faza fi Ramadan, nanti Ramadannya sukses. Jadi nggak ada cerita, saya mah nyantai aja Pak Ustadz, ntar 1 Ramadan lihat aja. Begitu masuk 1 Ramadan, dia lihat masjid penuh, dia bilang, biarin deh Pak Ustadz, malam-malam awal mah masih orang-orang cere yang sholat. Nanti saya udah 10 malam terakhir, lihat aja. Begitu 10 malam terakhir nggak kelihatan juga. Karena orang sukses di akhir harus diawali sukses dari awal. Betul betul. Orang mau masuk final, apa tahu-tahu final? Kan orang ikut babak penyisihan dulu. Malahan di sini ditarik lebih jauh.
dari Rajab Sya'ban. Ibu-ibu mungkin udah siap banget ya Bu ya. Udah beli pisang dari sekarang buat dikolak nanti pas Ramadan. Iya. Masya Allah, siap banget ini. Nah, jadi ini poin yang pertama nih. Kita ada di Ramadan, waktunya strategis, waktunya luar biasa ya. Dan persiapan-persiapan kita mudah-mudahan dihitung seperti orang yang memang sedang mempersiapkan diri untuk sukses di bulan Ramadan. Apalagi temanya, sekali lagi saya dengar di sini atau saya lihat, ya langitkan doa. Ayo nih, nanti siang saya mau ceramah tentang haji di pameran haji di kota Casablanca. Orang haji itu bekalnya takwa. Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah waktu haji, bekal terbaiknya adalah takwa. Sementara Ramadan ini buahnya adalah takwa. Betul? Kan la'allakum tattaqun. Jadi orang yang puasanya sukses, kalau dia berangkat haji tahun ini, hajinya juga sukses. Hajinya juga dia mampu menjalankan semuanya. Ustadz, orang tua saya sakit. Banyak yang sakit tapi sukses menjalankan ibadah haji. Malah ada yang bawa, maaf, kantong air seni. Air kencingnya udah di kantong, kotorannya udah di kantong. Berangkat haji 2013, inget tuh, karena dia datang ke saya, guru agama. Dia bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah, harusnya 2013, dia 2012 berangkat. Bagaimana Pak Ustadz? Ya udah berangkat ya Ustadz. Berangkat dia. Dan istrinya yang bawa-bawa air seni itu, alhamdulillah, pulang haji, gak lama dia meninggal. Jadi pas banget. Kalau 2013 dia berangkat, kayaknya gak sempet jalan. Bisa dia dengan begitu. Yang muda-muda, yang sehat-sehat, belum tentu sukses kalau dia persiapan takwanya nggak ada. Dulu zaman tahun 2000-an, waktu foto masih pakai film, anak muda baru sampai Jeddah aja udah habis 2 roll. Foto lagi. Tapi begitu mau umrohnya umroh untuk haji, ya karena hajinya tamattu. Habis terbang dari Jakarta 9 jam, imigrasi haji 3-4 jam, terus Jeddah Mekah 2,5 jam, sampai di sono mau masuk hotel, naruh barang, langsung umroh. Dia bilang, Ustadz, ini langsung umroh? Iya, boleh tidur dulu nggak? Ya boleh sebenarnya. Tapi nenek-nenek, subhanallah, dia bilang, Pak Ustadz, kapan kita umroh? Ntar Bu, ini baru di pesawat gitu. Di pesawat aja dia udah pengen Bu. Luar biasa. Ya, tanda apa? Tanda kesiapannya sudah total. Ya, makanya poin pertama ini, tobat, banyakin kebaikan, dan insya Allah ini bagian dari persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada yang tahu nggak artinya Sya'ban itu apa? Halo? Siapa yang mau jawab? Wah, ahlan. Ibu mau jawab? Dari panitia mencari arahan untuk memotivasi untuk Oh iya. Baik. Sampai materi kebaikan. Terpisah bukan Ustaz? Terpisah. Terputus. Nanti saya lihat ya. Terputus masuk nggak ya? Sebab iya, mana Ibu yang ngomong tadi? Ada di sini apa ada di rumah?
Oh iya, insyaallah. Ntar saya nggak berani bilang ini sebab dalam kitab ini Sya'ban itu pertama li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena bertumpuknya kebaikan yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, qila maknahu sya'abana. Sya'abana, sya' artinya muntasyir, bana artinya kebaikan, kebaikan yang muntasyir. Kayak nanti nih, kalau ada kotak amal lewat, Bu, halo, kita nafkah di jalan Allah, itu termasuk kebaikan di bulan Sya'ban. Kemarin saya khutbah di Masjid Al-Makmur, Tanah Abang, masjid besar. Mau beli karpet, Bu, 1 meternya 1 juta. Ya, begitu saya sampaikan materi ini, Masya Allah, itu karpet, Bu. Iya, kan karpetnya belum dibeli gitu kan. Saya semeter, semeternya 1 juta. Gak tahu karpet kayak apa. Saya juga lagi bangun masjid, belum sampai ke beli karpet, baru kebikin pintu. Begini aja nih, minta 40 juta. Gak tahu ini Masjid Kuba berapa dulu Pak Haji? 85 berarti? Hah? 45. Jadi kalau ini 1, 2, 3, ini aja Bu udah 150 jutaan. Itu dulu pintunya doang. Maka ada ibu-ibu, saya cita-cita mau bangun masjid, pintunya dulu. Ya. Begini aja nih kemarin 40 juta. Kebetulan sama, masjid saya pintunya 3 juga. Alhamdulillah udah ada orang yang nyumbang. Pak Ustadz, saya nyumbang nih 4.500. Ya gak apa-apa. Ya, nanti tinggal kita cari lagi 44 jutanya gitu. Buat 1 pintu. Ya. Nah, jadi yang dalam catatan saya nih Sya'abana. Yang pertama, yatasya'ab bihi khairun katsir. Jadi di sini berlapis-lapis kebaikan. Kemudian juga qila mustaqun minasy-sya'b bi kasri sin wa huwa tariqun fil jabal. Sya'ban dari kata sya'b, dia itu jalan di gunung. Jalan setapak di gunung. Yang maknanya fahuwa tariqul khair. Artinya Sya'ban artinya jalan kebaikan. Halo, Bu. Kayaknya udah makin meresap nih Bu ya. Yang berikutnya qila Sya'ban itu kalau tadi minasy-sya'b, ini minasya'b bi fathiha, pakai fathah. Wa huwa al-jabr, dia itu yang menambal. Ibu kalau baju bolong ditambal gitu. Atau jalanan bolong ditambal. Fayajbarullahu fihi kasral qulub. Jadi Allah akan menambal kekurangan itu di antara yang saya catat. Ya kalau ada lagi dari itu, ya mungkin saja bisa melengkapi makna dari Sya'ban. Tapi kalau kita lihat Sya'ban ini artinya adalah kebaikan yang banyak. Ya, kebaikan yang di bulan ini peluangnya terbuka untuk pemanasan persiapan masuk ke bulan suci Ramadan. Apa aja ijtihadnya, keseriusannya, kesungguh-sungguhannya di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Ini belum Ramadan nih Bu. Apa aja sih? Yang pertama taubat. Ibu sambil nyender astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal, sambil nyender baca subhanallah walham wala ilaha wallahu akbar. Ibu sambil goreng baca sholawat. Itu ayam yang ibu goreng matinya husnul khotimah, cekernya lempeng. Alhamdulillah ya.
Emang Ustadz bisa tahu ayam yang husnul khotimah? Kemarin ada liputannya, ayam yang mati bener-bener disembelih itu warna, maaf, tunggirnya aja ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru. Lehernya gimana? Kalau dia udah mati baru disembelih, kelihatan. Ibu pahami ciri-cirinya. Begitu lihat nih ayam biru, jangan-jangan habis digebugin gitu kan. Sebab di Pasar Palmerah, halo? Pasar Palmerah nggak jauh dari rumah saya. Waktu hari-hari terakhir mau Lebaran, saya beli sama Pak Haji, Ji, ayam jago Ji. Oh, Ustadz, kan ayamnya banyak di Bogor. Saya nggak tega kalau yang saya piara. Ya kalau orang udah potong, tahu-tahu dimakan sih enak gitu kan. Tar dulu nih Pak Ustadz, kenapa? Ini kerjaan. Oh, ada yang beli banyak banget ayam. Ya lama kali Ji, ini dulu aja punya aneh 5. Ah dia mah nggak dipotong, cuman digetok doang palanya, darahnya nggak boleh keluar. Ji nggak salah Ji ente, ayam diketok doang palanya. Ya dia bilang kalau darahnya nggak keluar gurih. Saya terbang ceramah dari Taiwan, ya dari Taiwan anak saya udah pesen. Saya minta Muslim meal, makanannya ya kan lumayan terbang ya, 4 jam. Kalau sampai ke Indonesia 4 jam 5 jam saya lupa. Saya bilang minta Muslim meal. Rupanya kita transit di Hong Kong, makanan pertama dia minta maaf tuh, Air China. Dia bilang we don't have Muslim meal, but we have chicken. Kita nggak punya makanan orang Islam, tapi kita punya ayam kok. Tenang, dia tahu kali orang Muslim makan ayam, gitu kan, nggak makan babi. But we have chicken. Dia bilang no, your chicken is different. Enggak, ayam lu beda. Because we are Muslim, we have to slaughter it, ya kan? Kita mesti motong. Oh, no, nggak boleh di Taiwan. Dia harus disetrum. Ya. Jadi disetrum mati. Itu kelihatan ayamnya sih tenang gitu Bu ya. Tapi penelitian tuh pembuluh-pembuluh darahnya hancur. Jadi sistem yang terbaik ya dalam pandangan kita yang namanya kita Muslim, yang dipotong dengan syarat pisaunya ditajemin. Caranya yang paling baik, falyurih dzabihatahu. Apalagi kemarin Lesti akikah, kita yang motong kambingnya gede Bu, itu kambing aduan, domba Garut. Kandang aja rusak baru ditaruhin dia semalaman, dibadukin. Tapi kita pakai cara Islam sekarang Bu. Kalau zaman dulu motong sapi, panitia 17 orang ngubur-ngubur sapi. Sapinya nyebur ke got, panitia nyebur. Sapinya stres, ketua panitia stres. Tapi sekarang Ustadz Abdul Ghafur, Ustadz turun, diusap. Malah ada tutorial dari Turki. Ya dia juga gitu tuh, diajak ngomong. Ya, ini mau dipotong buat akikah. Dijatuhin, plak, dipotong. Ya. Cuman berdua kambing gede gitu. Beliau itu kalau Idul Fitri 3 hari motong 60 sapi. Sama timnya nggak banyak-banyak, dikit. Dijatuhin, diusap palanya, diusap gininya nih apa? Contohin Ustaz ya. Ustaz main begini aja lagi. Diusap giniannya. Dijatuhin gitu, jatuh. Ini kan nauzubillah ada yang sampai diubur-ubur, diikat sono, diikat itu, nggak taunya yang motong keikat kan, gue jangan diikat, sapinya aja gitu kan. Ya, jatuh. Pas sudah jatuh, pisaunya tajam, diambil
ditunggu sampai beneran mati. Kadang ada tuh belum mati sapinya udah main dikeletin aja. Gak boleh, karena biarin dulu dia habis. Kelamaan Pak Ustadz, itulah bagian dari ihsannya seorang muslim. Ya, sama binatang aja kita gak boleh. Ya mau mati ini Pak Ustadz, ya ntar juga dia mati. Tapi Masya Allah, itu ihsannya Islam sampai ke situ. Baik, jam 11 ya Bu. Halo. Jadi tobat, ibadah, taat, amal soleh, termasuk nih kalau nanti ada panitia yang bawa sorban, ya, ada nggak yang mau ngasih infak 100.000 buat masjid? Ada nggak yang mau ngasih infak 100.000 buat masjid? Hah? Coba 5 orang yang mau ngasih 100.000 angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya Allah, banyak ya. Saya minyaknya dikit nih. Coba mana yang ini saya kasih, saya bonusin. Ini saya bukannya minta, saya juga beli. Tapi yang mau niat ngasih 100.000, saya kasih parfum saya. Saya juga nggak tahu ini rasanya stroberi apa anggur. Ini yang jelas nggak, sebelum pakai gituan, ini saya mau kasih dulu. Mana tadi yang mau ngasih 100.000 maju ke depan. Sambil sholawat. Salatullah salamullah ala. Hah? Oh nggak apa-apa, itu urusannya sama panitia. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah. Tua gapat menemjupan lan 12. Ini cuma ada 11. Ini cuma ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti orang sini semangat ya Bu ya. Tanggung jawab. Ya udah, nggak apa-apa, bagiin perempuan dulu. Bapak-bapak nggak. Bapak-bapak ada yang mau ngasih 300 nggak? 300. Nggak, di mobil saya ada baju. Baju itu harganya 600. Iya. Jadi kalau yang mau ngasih 300, kayaknya baju di mobil ada 4. Itu ada juga dari panitia. Oh, ada juga dari panitia. Kalau gitu baju nggak jadi. Ya udah, berarti ibu boleh duduk di sini. Semua bapak, ibu di sini deh. Nih di sebelah saya. Iya. Duduk aja. Ya, nggak usah tiduran, duduk di situ. Ada 2 sarung untuk bapak-bapak, 2 mukena buat ibu itu. Ada 2 sarung dan 2 mukena. Nanti kita pilih yang mana sarung. Ya pas akhir ya Bu, asar baru nanti kita bagiin gitu. Silakan Ustadz, sambil saya hitung, sambil asisten saya ngambil baju. Duduk. Kita terusin ya. Halo. Nah, baru tim ini kita sholawat. Ini berarti yang duduk ini nggak ngasih 100, tapi ngasih 300 atau 400 gitu kan. Ayo bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah
bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus kita lanjutin ya. Jadi pertama tobat, ibadah, taat. Kemudian al-a'mal as-salihah bikulli anwa'iha. Beramal soleh dengan banyak macam ragamnya. Banyak kok kebaikan tuh bisa kita kerjain. Ibu di jalan ada duri, singkirin. Ibu di jalan nih lagi duduk, ada orang lewat, assalamualaikum, jawab salam. Waalaikumsalam. Raddus salam, itu adalah haknya jalan. Itu aja udah kebaikan. Ibu punya kacang hijau nih segenggam. Ibu beli air 2 galon, ibu masak. Ya lumayan ada hijau-hijaunya gitu. Terus bagi nama tetangga, itu juga kebaikan. Kemudian ihya'ul qalbi bidzikrillah, mengisi hati dengan zikir. Kemudian yang berikutnya ziaratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ziarah Rasul. Walaupun tadinya saya Februari ini mau berangkat, tapi lagi penuh banget, Bu. Desember saya umroh 4 jam. Pas Januari 5 jam tawaf. Kebetulan ada profesor baru mau dilantik tanggal 15, guru besar dalam bidang tafsir, berangkat di Februari awal. Dia WA saya, Ustadz, sekarang kok umroh sampai 6 jam ya? Karena macetnya, padatnya, orang bergerak cuma dikit-dikit. Padahal saya sainya naik mobil Golf, bayar 50 real. Itu pun waktunya masih 4 jam. Iya, karena orang berebut ingin melaksanakan kebaikan di bulan Rajab Sya'ban kemarin. Lah kita di sini ya zikir, gampang. Ya Bu, banyakin. Orang tadi baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Enteng nggak di mulut? Tapi berat timbangannya di akhirat. Sakilatani fil mizan. Begitu ditimbang, ya Allah, ini tasbih ibu-ibu jamaah dari Masjid Kuba. Masya Allah. Ya, ini tasbihnya dari jamaah bapak-bapak Masjid Kuba. Bu, Pak, halo. Jadi ini kebaikan yang banyak, ya. Dan yang terakhir i'marul bait. Di sini memang memakmurkan rumah Allah yang di Mekah, tapi di sini juga walaupun Masjid Kuba ada di Madinah, tapi ini Masjid Kuba yang di Tangerang. Ini apa? Cipondo bukan ini? Ini Masjid Kuba yang di Cipondo gitu kan. Kompleks sebelah Nabawi. Oh, sebelah Nabawi ya. Makanya udah Kuba, Nabawi, jangan-jangan sono ada Ka'bah nih ya kan. Emang orang Indonesia mah luar biasa deh Bu. Kemarin umroh sama Al Malik bareng, ada ibunya komika. Ada komika namanya Habibi, ibunya berangkat umroh. Terus haji 2022 kemarin ibunya si Arafah, yang komedian. Saya bilang, ibu belum berangkat aja udah mabrur. Kenapa? Orang-orang ke Arafah, ibu dianterin sama Arafah ke sini. Arafahnya datang ke bandara gitu. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah, kita memakmurkan Masjid Kuba, dan orang yang memakmurkan masjid, saksikan mereka adalah orang-orang yang beriman. Apalagi tetangga masjid. Di sini ada yang jauh lagi nggak? Kalau Bu Hayati mah di komplek ini ya rumahnya. Taman Royal 3 dekat Taman Royal 4 ya. Oh belum ada ya. Nanti saya bikin Taman Royal 4 ya kan. Dari Taman Royal 3, ini Taman Royal 2. Ngelewatin satu komplek itu gitu. Ada yang lebih jauh lagi? Hah? Rajak. Rajak tuh di mana ya? Ibu Rajak. Masya Allah. Dan Bu, kemarin
waktu Pak Menteri Agama bareng saya ngeresmiin pekan lalu Masjid Discovery, perumahan di Serpong ya itu ya, BSD. Beliau cerita tentang jaksa agung kita dulu di komplek dikasih rumah yang paling dekat dengan masjid. Beliau nggak mau. Wah, kok nggak mau dekat masjid ya? Yang Pak Burhanuddin Lopa, dia milih yang paling jauh. Tapi ternyata kalau subuh dan sholat dia paling duluan datang. Karena dia mau ngambil hadis kasratul khuto ilal masajid. Banyak langkah ke masjid, itu dosa dihapusin setiap langkah, dan setiap langkah derajat diangkat. Ala adullukum ala ma yamhu al khotoya ya wa yarfa'ud darajat. Mau enggak? Kata Nabi, aku tunjukin yang bisa menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat. Di samping isbagul wudu yang sempurna. Jadi ibu kalau wudu, misal tangan sampai sini lebihin dikit, sikut lebihin dikit, itu namanya isbag. Tapi jangan kelebihan, ada yang sampai ketek gitu. Itu kelebihan, gitu kan? Ya, atau tadi kasratul khuto ilal masajid. Ternyata dia pengen banyak langkah ke masjid. Pak Ustadz, saya mah nggak ngelangkah. Ban mobil sama motor yang muter gitu kan. Ya kita bisa dapat pahala dari bensinnya. Ya Bu. Ya langkahnya kalau dihitung jalan kan bukan langkah tapi naik kendaraan, tapi kan juga dia berputar. Ya Bu. Halo. Nah, jadi kita di sini memakmurkan rumah Allah. Ya. Yang ada di sini, mudah-mudahan nanti dalam waktu yang dekat juga bisa ke tanah suci. Sini ada berapa orang yang belum berangkat? Wah, kelihatannya udah haji semua ya, alhamdulillah. Nabunglah Bu. Kemarin aja tukang parkir 19 tahun nabung sehari 5.000 berangkat haji 2024 kemarin bareng saya tuh, bareng kita tuh. Ada jenderal, direktur MNC, direktur RCTI. Ya kemarin tuh satu maktab sama kita, ada juga tukang parkir. Maka ibu kalau nabung sehari 5.000 dolar, 5.000 dolar. Insya Allah cepet gitu kan. Ya kalau 5.000 perak 19 tahun ya. Bu, halo. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nih yang udah makmurin di sini. Kita nggak tahu rezeki Bu ya. Orang cuman keluar dari rumah, cuman dagang es teh doang. Kemarin berangkat tuh Januari sekeluarga. Siapa yang ngitung dia bakal berangkat dalam waktu yang cepat? Allahumma innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau pengen ya berkehendak sama kita tinggal kun fayakun. Gampang bagi Allah. Kalau saya sering ceritain nih yang sedekah tadi nih, yang belum sedekah ntar habis ini keluar gitu kan. Keluarin maksudnya. Bu, Pak, jamaah, saya ketemu orangnya rajin sedekah, nyampe di Mekah 2010 ada tukang minta-minta, dia kasih 1 real, duitnya habis. Tinggal sejadah made in Turki yang dia punya. Dia beli buat oleh-oleh ke tanah air. Rupanya diminta juga. Akhirnya dengan sebenarnya ini kenang-kenangan dikasih juga sama dia. Gak taunya itu pengemis ngasih dia duit dalam bentuk duit dolar atau duit real 360 juta tahun 2010. Diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti umroh berikutnya saya mau beli sejadah Turki. Dan kalau ada yang nuker saya janji balik lagi ke sini. Saya ceritain nanti semuanya gitu kan. Ya Bu. Halo. Nah jadi alhamdulillah kita memakmurkan rumah Allah. Kemudian ini sebenarnya ada materi tapi ini bakal panjang. Saya langsung ke sini langitkan doa. Bu,
Bu? Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah deket. Allah ngabulin doa kita. Ya. Saya selalu yakin doa kita didengar sama Allah. Saya mau berangkat ke Mekah. Saya nih kemarin dari Bogor, dari Medan terus ke Bogor. Ke Bogor ngapain? Bayar 40 juta. Gaji tukang 20, material 20. Waktu mau umroh, kan saya harus tinggalin. Saya cuma bilang gini doang, ya Allah ini kan rumah Engkau. Saya mah cuman yang menjalankan, yang bangun ini. Tapi semuanya punya Engkau. Saya mau jalan, ada aja tuh. Kerjaan ada aja. Ya. Bahkan terakhir, saya ini lagi nggak pakai baju sponsor ya. Saya tanyain lagi kemarin. Ji, Ramadan mau pakaiannya lagi nggak? Sini bajunya saya pakai. 150 juta mau nggak Ustadz? Kita cuman pakai baju, dia ngasih duit. Iya kan? Kalau dipikir-pikir ya mungkin itu buat masjid. Iya. Makanya saya kalau ada jamaah saya di Mekah gitu, Pak Ustadz, nih saya beliin baju, mana 1.000 real lagi. Saya bilang sayang Pak Haji, itu kan 4 juta. Saya baju tuh dikasih. Iya, udah dikasih baju, dikasih duit lagi. Sayang itu mah. Oh dia maksa, udah ini bawa aja. Jangan Pak Haji, kebetulan anak saya yang seukuran 3, saya bilang gitu. Ya kan jadi 4 repot gitu. Tapi kalau orang kaya mah 4-4-nya dibeliin aja udah. Ya, langitkan doa. Allah itu dekat. Apalagi dalam hadis doanya orang puasa adalah doa yang gak bakalan ditolak. Kita langitin doa. Ya, ibu doa sekarang doa, Ramadan doa. Mintanya apa? Ibu minta apa? Minta ubi. Ada yang minta haji, ada yang minta husnul khotimah. Orang kan macam-macam bu. Ada kakek-kakek umur 80, saya tanya engkong, ini mumpung di Masjidil Haram, doanya apa? Ya kalau bisa sih saya punya istri lagi Pak Ustadz. Ya berarti masih sehat itu orang ya kan. 80 tahun, ya terserah dia namanya dia yang doa ya kan gitu. Tapi saya putus asa Pak Ustadz, gak pernah dikabul. Doa dari umroh tahun kemarin. Lah emang kau ngaji mau minta apa lagi? Mau minta tumbuh gigi. Tumbuh gigi mentar, ane bilang. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa as-shaim hatta yubtir, orang yang puasa sampai buka itu doanya mustajab. Langitin, ya maksudnya dibaca. Kenapa bahasanya langitkan? Ibu lihat Al-Baqarah 144 di rumah aja. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah sudah melihat Nabi di bulan Sya'ban. Ini kebetulan kejadiannya bulan Sya'ban. Nabi itu sering ngelihat ke langit. Ngapain? Palanwalliyannaka qiblatan tardoha. Minta kiblat yang diridhoi. Karena Nabi 17 bulan 3 hari sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis. 17 bulan. Nabi pengen sholatnya ngadep ke Masjidil. Turun Al-Baqarah 144 pas nisfu Sya'ban, hari Senin turun ayat itu, bawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Gara-gara Nabi sering menengadahkan wajah ke langit, minta kiblat yang diridhoi, maka kita juga ya Rabb Allah, apalagi nanti di Ramadan. Ya, mungkin rahasia tema ini kenapa langitkan, karena Nabi juga gitu, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Walaupun nanti ini madarul khilaf, nanti ada bahasannya khilaf antara Allah di langit atau Allah di mana-mana. Itu bahasan teologis. Yang penting kita ada ayat atau ada dalil seperti itu, karena itu ada bahasannya sendiri. Halo Bu? Kayaknya udah pada khusus semua nih ya, karena baru langitkan doa udah begini.
Kayaknya doanya melangit semua ini. Amin. Terus, Bu, kenapa langitkan doa? Nah, ini ada kisahnya nih. Kisah waktu Nabi Yunus. Kita waktu sampai setengah 12 ya. Masih ada 15 menit. Ibu nanti kalau mau nanya, tanya aja sama Ustadz Andri, nanti beliau yang akan jawab gitu. Karena saya setengah 12 pulang gitu. Bu, kisah Nabi Yunus waktu dia marah sama kaumnya, sebel sebenarnya. Di sini mah luar biasa, banyak yang mau ngikut pengajian. Nabi Yunus nggak ada yang mau ngikut. Orang dibilanginnya susah. Akhirnya idzahaba mughadiban, saat dia ninggalin kaumnya, naik perahu, ya mungkin healing kali ya Bu ya. Naik perahu, katanya perahunya rusak. Harus dibuang barang-barang. Barang-barang dibuang, masih mau tenggelam juga. Harus ada orang yang loncat. Diundi, dia lagi yang keluar. Diundi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Diundi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Nabi Yunus sadar, ini kayaknya Allah lagi mau ngasih peringatan buat saya. Dia nyebur. Habis itu dimakan sama ikan. Ya kalau nggak dimakan sama ikan, mati di laut, ya kan? Dimakan, dibawa ke dasar laut. Begitu di dasar laut, sesungguhnya itu Allah yang bawa. Dalam Ibnu Katsir, silahkan lihat tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yunus ngedenger laut pada bertasbih. Akhirnya Nabi Yunus, ini ada di sini bahasannya nih. Tuh, ini tafsir Ibnu Katsir saya pindahin. Ya. Bi ghamaratil yammi wa sama'ihi tasbihal bahri bima fihi li aliyil qadir. Nabi Yunus dengar tasbih. Akhirnya Nabi Yunus baca dengan yang kita sering baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, dengan pasrah. Ibu kedengeran kemana Bu? Tasbihnya Nabi Yunus sampai ke langit. Yang dengar siapa Bu? Lihat di sini. Ya. Fahina idzin nada fi dzulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qala Allah fastajabna lahu. Di situ Allah berkata atau berfirman, Allah kabulkan. Ibu, ternyata tasbihnya Nabi Yunus itu didengar sama malaikat. Kemudian malaikat bilang, di langit, sautun dhaifun ma'ruf, itu suara yang lemah. Tapi saya kenal nih, kata malaikat, suaranya. Tapi siapa ya? Karena di dalam laut. Sementara malaikat di langit dengar. Nah, ini maksudnya melangitkan doa. Ya Bu, halo. Kata Allah, ama ta'rifun, kamu nggak tahu siapa yang doa itu, siapa yang bertasbih itu? La ya Allah, kami nggak tahu wahai Allah. Kata Allah, hada Yunus, itu Nabi Yunus. Apa kata malaikat? Ya Allah, lihat di sini. Apala tarhamu makana ya'maluhu firraha fatunjihi minal bala. Ya Allah, Nabi Yunus mah terkenal orang baik, orang yang suka amal soleh, orang yang suka zikir. Kau selamatkan dia dari bencana ini. Akhirnya ayat yang berikutnya, fa'amarallahul huta fa'alqahu bil ara. Akhirnya Allah memerintahkan hut, ikan paus, untuk bawa dia ke tepi laut dan dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Dikeluarinnya di pinggir laut Bu. Kalau di tengah kan kecebur lagi ya kan? Dibawa ke pinggir. Ya makanya doa tuh jangan salah ya. Dulu ada jamaah haji saya, produser Bu. Iya, waktu itu kita bareng Syahrul Gunawan. Dulu kita lagi bikin album tuh. Dia haji, bawa ATM 3 biji. Masing-masing 1 biji ATM-nya itu isinya 5 miliar. Siangnya nuker duit. Ji, ya kan? Duit dolar ditukar real, tebelnya segini. Ji, itu berapa puluh juta? Adalah bangsa 70 juta mah rupiahnya.
Dia mau belanja, nggak taunya itu duitnya ya yang dia bawa di tas semuanya hilang. Jam 10 malam dia telepon saya dari Masjid Nabawi, dia, Pak Ustadz, dompet sama tas yang tadi hilang. Duit yang segini tadi, Ji. Duit itu mah saya udah nggak hitung. Ada ATM-nya 3 biji, 15 miliar. Saya bilang, ente jangan salah doa, Ji. Kalau bisa yang itunya jangan hilang. Ya kan gitu. Nggak apa-apa deh itunya mah. Yang penting itunya aja ATM. Bener, setelah pagi subuh di pintu 21 itu ada askar yang ngasih tasnya itu ke dia, dompetnya ke dia. Padahal nggak ada nama, nggak ada apa. Ya, dia buru-buru ngambil ATM. Duitnya emang udah nggak ada. Itu kan saya bilang jangan salah doa. Gitu. Dia pikir nggak apa-apalah, yang penting ATM-nya. Kalau duit mah Allah gampang nurunin rezeki. Ya kan, kalau ATM kan di sono nggak ada kantor cabang gitu. Masukin ke ATM Ar-Rajhi Bank, dia mau cek duitnya. Begitu dia lihat nolnya hilang 3, pingsan dia. Dicolek sama Pak Haji, namanya Haji Katon. Ji, ini kursnya jadi real. Oh, dari rupiah ke real gitu kan. Bangun lagi dia, nggak jadi pingsan ya kan. Udah hilang nolnya 3, udah mau pingsan ya kan. Ya kalau 5 miliar jadi 500 juta kan puyeng. Nah di situ saya begitu ketemu, ente jangan salah doa. Doa minta. Seperti ada ini dari Syekh Maghami, Imam Masjid Kuba. Tapi Imam Masjid Kuba yang di Madinah ya Bu ya, bukan yang di Cipondoh gitu kan. Ini Kuba pusat deh gitu kan. Syekh Maghami sih pernah cerita, Sayyidina Umar lihat ada bapak sama anaknya mirip banget, seperti burung gagak. Kamu mirip banget sama anaknya. Iya. Dan ringkas ceritanya, ibu anak ini udah meninggal waktu anak ini masih di dalam perut. Tapi saya nggak tahu kisahnya, yang jelas yang cerita Syekh Maghami si Imam Masjid Kuba. Jadi waktu hamil dia pamit sama istrinya mau kerja, mau keluar gitu. Kata istrinya, ini udah hamil gede. Terus dia pegang perutnya sambil dia titipin anaknya. Ya Allah, saya titipin anak ini. Akhirnya dia jalan. Begitu pulang ternyata istrinya udah meninggal. Ya, dan ternyata emang nih ada bau-bau masalah gaib sebab ya. Ternyata dari kuburannya itu berasap, begitu dibuka ternyata ibunya itu ngelahirin anaknya itu. Jadi istilahnya mungkin karena saya dulu nitip sama Allah, ya, maka dia terjaga. Nyesel kenapa dia juga lupa nitipin supaya istrinya juga dijaga. Sebab kemungkinannya kalau dia juga nitipin bininya, emang gitu kadang bini suka kelupaan ya Bu ya. Anaknya aja, akhirnya katanya anaknya sampai dijaga karena nitip sama Allah. Seandainya dia nitipin maknya juga, makanya ibu kalau pesan sama suaminya mau keluar, titipin gue gitu. Ya, ya, supaya takutnya suami cuma doa gitu dah. Sebab doa yang, dan ini waktu diperintahkan suruh selamatin Nabi Yunus, dibawa ke pinggir dan dimuntahkannya juga di pinggir. Sebab kalau ayo dikeluarin di dalam laut atau di tengah laut, ya dia balik lagi ke lelep ya kan. Ditelan lagi, doa lagi, baru dikeluarin lagi gitu. Nah mungkin ini ya Bu. Maka kemudian mari kita niat membumikan Ramadan. Ya pertama, apa sih di Ramadan? Nih saya catat nih. Kalau kurang tambahin sendiri. Nilai Ramadan, nilai ketakwaan, ketaatan. Ibu apalagi hari-hari awal mau ke masjid, saya aja imam gak bisa masuk. Saya imam terawih, ketahan. Ya kan? Penuh. Saya bilang, Pak, saya mau ke depan boleh nggak? Ente nggak lihat nih, gua aja udah susah katanya. Penuh. Katanya.
No, lihat no penuh. Gak pakai nengok dia bilang, tapi saya imamnya Pak. Oh ente imam kata. Baru saya dikasih Bu. Tadinya mas saya masih diblok sama dia gitu. Kemudian kepedulian sosial yang tinggi. Ini Bu, Sya'ban aja siapa yang suruh nyumbang? Ini sebenarnya kayaknya semua nih udah pada ngerogoh kantong aja kan. Untung gua nggak bawa duit kata gitu. Ini karena semangat, apalagi waktu Ramadan, pahala sedekahnya bisa jadi bernilai berlipat ganda. Lah kalau sekarang, nih ibu yang tadi ada nggak yang ngasih 2.000 tadi? Masya Allah, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kalau ibu ngasih 2.000 aja, 700 kali lipat. Al-Baqarah 261 ya kan Bu? Apalagi nanti di Ramadan. Lah kalau haji sama dengan umroh, berarti yang sunnah kayak wajib. Masya Allah. Turunin, tahan. Ibu lagi Ramadan pemarah nggak Bu? Kita kalau lagi Ramadan ada yang nantangin, kata Nabi, inni shaimun marratain. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ada orang nyolotin Bu ya. Ada orang bikin kesel, bikin dongkol. Ya, tahan, sabar. Ngomong juga dijaga. Ya kan? Takut mengurangi nilai puasa. Turuni nilai-nilai itu bukan saja di Ramadan tapi di luar bulan suci Ramadan. Kemudian semangat bersegera. Ibu kalau mau sholat isya datang pas azan, sekarang masih dapat, tapi Ramadan pas kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu tinggal ngelihat sendal doang di halaman udah penuh. Akhirnya kita ngegelarnya di atas sendal orang ya. Begitu. Nah semangat itunya, semangat meninggalkan kemaksiatan. Kita lagi Ramadan, begitu lagi scroll, ada orang ngupload lagi senam jumba misalnya. 1, 2, 1, 2. Kebetulan dia pakai You Can See My Ketek misalnya. Lagi Ramadan pasti di skip ya Bu ya. Halo. Wah, astagfirullah. Kemudian semangat taubat, semangat istighfar, semangat menghargai waktu. Kemarin saya ngajar di Malaysia, ada juga bagus tuh ulama di sana bilang, ada Ramadan segala ada kan. Ibu kita yang biasa makan pakai sayur bening, ya saking bening sampai nggak kelihatan sayurnya gitu kan. Pak, bening banget Pak. Tapi kalau lagi Ramadan apa aja ada. Apalagi sahur pertama Bu, itu ayam udah menderita, udah dibakar, udah digoreng, udah diopor, udah direndang ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Itu keberkahannya Ramadan. Ramadan mah Bu, biji salak aja dikolak. Alhamdulillah. Iya, orang jualan. Ibu apa ini? Kolak biji salak Pak Ustaz. Empuk ya Bu ya, iya. Timun suri ada, ya kan? Sirup. Sekarang aja Sya'ban udah mulai nih Bu, sebentar lagi nih, 10 hari lagi tanda Ramadan makin jelas karena udah ada iklan sirup ya kan gitu. Udah ada iklan sirup sama iklan sarung Ramadan dikit lagi gitu. Ya Bu, maka ini pertahankan nilai-nilainya, mudah-mudahan kita melangitkan doa dan siap. Dan terakhir, siap jasmani Bu. Ya, jaga kesehatannya, jangan sampai pas Ramadan sakit. Sambil doa juga biar minta sehat, ya, biar nanti bisa puasa. Kan nauzubillah, kalau pas hari pertama pas dirawat, nauzubillah min zalik. Kemudian siapin rohani, ibu puasa, zikir, doa, itu sungguhnya lagi mempersiapkan rohani. Terus persiapkan ilmu, ibu ngaji, walaupun kadang-kadang udah tawakufan,
mau nanya, datang ke rumah Ustadz boleh. Bawa sirup, tepung, gula, ya kan? Biskuit, kongguan yang asli, ya Bu ya. Kadang-kadang ada kongguan begitu dibuka, KW. Ya kan? Dipegang rontok. Ya kan? Ini kongguan mana nih? Itu mah konggue yang bikin Pak Ustadz. Ya, ya bukan kongguan, konggue. Persiapin ilmunya, nanya ke guru. Gimana kalau puasa nelen ludah boleh nggak? Boleh. Iya, asal ludah bener. Ya, jangan ada kuah-kuah soto, ya kan? Oh ya, opor gitu kan. Ada orang, ya kan? Tanya, Pak Ustadz saya naik motor. Saya nih, ada teman saya, dia susah mingkem. Jadi dia begini aja. Kalau naik motor gitu kan angin, debu. Pernah Pak Ustadz masuk berasa debunya gitu. Ya kalau itu kan nggak sengaja. Orang lupa aja. Saya dari SMA 33, ini Bu Hajah Hayati, ini guru saya, guru bahasa Indonesia, ya kan. Saya tuh dari dulu Senin puasa, Senin Kemis gitu, alhamdulillah ya. Sekarang mah alhamdulillah malah sampai Sabtu kadang-kadang masih puasa gitu. Bu, halo. Kita kalau naik motor tuh kan bubar masuk. Tuh saya dulu inget lagi puasa Senin Kemis saya pulang karena saya tuh kan di SMA main basket. Walaupun puasa saya main basket. Pulang dari Cengkareng sampai Grogol, kan rumah saya di Tomang. Gak taunya udah azan. Duit nggak punya, habis. Ya kalau di sekolahan saya bisa minum air keran gitu. Wah ini nggak ada nih, mau minta nggak enak. Saya lihat tas saya, ada cemilan, dulu namanya cemilan Mami, tahu nggak Bu? Yang mie tuh, ini aja saya papak. Rupanya karena kering kan, gua ketelan di sini, nyangkut aja gitu. Itu beneran, sampai rumah baru bisa. Yang penting batal sih udah kan, udah di sini nih gitu kan. Ya Allah. Pernah juga saya puasa Senin Kemis, lupa. Bapak saya tuh kalau pulang narik, ya, itu dia suka makan bika Ambon, yang dari Medan tapi nih Bu, bukan yang dari Ambon gitu. Bika Ambon, pas saya makan, habis 3 potong, pas mau minum inget, saya lagi puasa. Kan saya ingat hadis Nabi, kita kalau lupa berarti kita dikasih makan minum oleh Allah. Berarti saya cuma dikasih makan doang, minumnya enggak gitu kan. Ya keset tuh sampai maghrib. Itu nanya sama guru, persiapan ilmu ya. Nah yang terakhir persiapan harta. Ibu mau infak, mau sedekah, persiapan. Ntar pokoknya jangan kayak saya kemarin umroh, pas mau naik mobil golf ada jamaah tuh, Pak Ustadz berapa orang yang mau naik mobil golf? Ada 30 orang. Udah saya yang bayarin, kumpulin aja duitnya. Gitu. Saya pikir dia nih yang mau bayarin ya kan, nggak taunya dia yang bayarin tapi kita yang ngumpulin duitnya gitu. Persiapan harta, ibu mungkin yang pakai anting 1,5 kilo mulai timbang. Ini zakatnya segini, ya kan? Oh nanti sahur di sini ada 10 malam terakhir, orang pada mabit. Ya, udah Pak Ustadz, saya yang bagian cuci piring. Oh kita nggak pakai piring Bu, pakai bungkusannya. Ya udah deh kalau gitu saya ngumpulin bungkusannya katanya. Beliin, saya beliin Pak nasi Padang dari pagi buat nanti sahur gitu kan gitu. Nah ini kita persiapkan, mudah-mudahan pas 11:30, malah kurang 3 menit gitu ya kan. Di saya ya Bu, halo, mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, rezekinya banyak, rezekinya berlimpah. Yang tadi sudah nyumbang diganti sama Allah, berlipat ganda. Yang tadi baru niat doang,
Saya pengen sebetulnya Pak Ustadz, tapi hari ini nggak bawa duit. Ya, ntar saya cari buku tabungannya dulu deh. Gitu. Ya, karena orang yang nafkahkan harta, ibu nanti bisa ikut bareng umroh sama kita. Nanti kita lihat itu ada masjid, ada hotel wakaf Sayyidina Utsman. Bayangin, orangnya udah meninggal, bahkan rekeningnya masih hidup. Kita orangnya masih hidup, rekeningnya meninggal. Tapi ini alhamdulillah teman-teman saya, bahkan ada guru saya, ada tim juga dari Al Malik Travel yang ikutan hadir. Allah aja yang ganti. Ada yang mendesak satu pertanyaan, saya berikan satu pertanyaan gitu kan. Ada? Wah, masya Allah nggak ada ya, semuanya berarti udah paham semua ya kan. Kita kasih 2 aja, yang lain nanti di WA Bu, kirim ke Bu Ati, nanti beliau yang jawab gitu. Ini dulu nih Bu, Bapak yang dekat. Atau mungkin bareng nanyanya biar bisa cepet gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat ya Bapak kan? Hah? Tentang sholat. Ya, apa coba pertanyaannya? Apakah ada waktu sholat tertentu tempat kumpulnya malaikat sehingga kita bisa didoakan oleh malaikat? Terima kasih. Sholat apa itu? Kemarin sempat viral ya, ada ustadz ditanya tentang rukun qauli dan beliau jawab saya nggak tahu. Sebetulnya kita kalau nggak tahu bilang nggak tahu itu bagus. Man qala la adri faqad afta. Belum tentu kita semuanya tahu. Tapi ibu, kita nggak kehabisan amal baik. Ibu ahli sholat, bisa sholat sunnah mutlak. Ini sekarang sebelum matahari tepat di atas, kita masih boleh sholat sunnah mutlak. Kecuali di Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram walaupun di waktu-waktu haram pun nggak ada waktu haram di situ, bisa sholat sunnah mutlak. Dulu ada jenderal, udah mau pensiun, dia nanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini jam 6 udah ada di kantor, jam 6 pagi udah ada di kantor, nggak ada kerjaan, udah mau pensiun. Kadang-kadang dari jam 8 sampai jam 12 saya iseng, udah aja saya sholat sebanyak-banyaknya. Cuman kan hafalan saya cuman kul-kul, kuliah kulhu. Jadi kan kadang-kadang bisa sampai 100. Bid'ah nggak nih? Saya ya silahkan sholat sunnah mutlak, nggak akan kehabisan kita. Apalagi misalnya ibu sepertiga malam terakhir yang nanti waktu Ramadan, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah turun ba'da sulusil lail, setelah sepertiga malam terakhir. Di situ apa kata Allah? Hal min sa'ilin, siapa yang mau minta doa, fa'atohu, aku akan berikan dia. Hal min mustaghfirin, faghfarolahu, siapa yang mau minta ampun, aku ampuni. Ya. Hal min taibin yutabulahu, ataukah ada orang yang mau tobat kemudian nanti akan dikabulkan. Duha kalau ibu kerjain pol 12, witir ibu kerjain 11, nih misalnya qobliyah juhur ibu ngerjain 4, ya itu aja sudah banyak, ya. Dan waktu itu ibu doa, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat ibu. Wallahu taala anhu a'lam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan membunyikan bulan Ramadan, ada hadis bapak ini. Kami soalin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Mohon penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya kayak rubba shaimin atau kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan. Karena ada orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus. Orang qiyamul lail, orang tahajud, orang qiyam Ramadan, orang salat tarawih
laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Gak dapat apa-apa kecuali dia cuman ngantuk doang atau capek doang. Ya supaya puasanya bagus. Ini saya diingetin ini. Sebenarnya puasa arti awalnya ayat inni nazartu lirrahmani sauman Maryam, aku nazar untuk saum, dan saumnya adalah imsakan anil kalam, nahan ngomong. Maka sesungguhnya bagus juga saat puasa besok kita juga lebih irit lagi ngomongnya. Kita kalau lagi ngobrol kan segala apa diceritain ya Bu ya. Orang kalau nitipin omongan itu biasanya lebih. Tapi kalau nitip duit jarang. Misalnya saya nitip duit nih 100.000, jarang ada yang sampai 2 juta gitu kan. Pak Ustadz nih orang pada nitip jadi 2 juta gitu jarang. Yang ada habis kan gitu ya Bu. Tapi kalau omongan bisa panjang. Makanya mudah-mudahan kita juga dikitin. Puasa ngomong, ambil yang perlu-perlu aja. Kayak lagi ihram kan, mau ngomong, Bang Komeng waktu lagi umroh. Iya, dia bilang, Masya Allah, nahan banget nih lagi pakai kain ihram. Iya, Pak Ustadz buruan, takut saya nggak tahan. Kadang-kadang lagi duduk begini ada orang negro liwat, kita bahas gitu kan. Tuh orang hitam banget ya kan. Ditahan. Puasa denger ibu-ibu kalau udah ngomong makin kecil. Kalau ngomong udah makin kecil, itu berarti rahasianya makin besar. Kalau dia bilang, tahu nggak? Tuh kalau udah ngomong mulai tahu nggak gitu. Tuh biasanya ada nabaun azim, ada berita besar. Kenapa? Nah, gitu. Gua bilangin. Udah makin kecil. Ibunya bilang, apa? Jangan ceritain. Itunya ditahan. Ama sekarang lagi puasa jari. Iya, kadang-kadang kan mulut sih nggak ngomong. Saya kan nggak ngomong Pak Ustadz, tapi dia ngetik. Dasar monyet. Iya, mau ngomong enggak Pak Ustadz, tapi tangan. Emang orang kalau baru kaya begitu. Iya. Tuh, orang bego kan begitu kan. Lagi puasa. Bukan berarti ntar pas Ramadan lewat boleh lagi. Ya ini latihan kan. Takut puasa kita nggak dapat apa-apa. Kita tahan, kita jaga. Ya, insya Allah. Jam 11 lewat 35, lebih 5 menit doang, ya kan? Dari jadwal. Hah? Mungkin ditutup dulu. Nanti kita musyawarah aja nih siapa yang nggak kebagian kan gitu ya. Masih ada ini. Iya. Ntar saya panggil. Tolong dong panggilin adik saya. Tolong panitia mungkin 21 orang. Ustadz Dendi, Hendar suruh buka koper. Nah, di situ ada kampret. Suruh ambil itu. Bukan tas ini. Ambil baju koko yang harganya 600 juta. 600.000. Iya. Nah, sampai sini kali Ustadz. Mungkin Ustadz mau nambahin atau gimana? Ya, saya cukupin Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Ya, kalau nggak di Kuba, yang di KW2 atau cabang gitu kan. Kita ketemu di Kuba kantor pusat ya kan. Yaitu di Madinah ya Bu ya. Karena saya kemarin di Medan juga itu ceramah sama orang-orang Madinah. Cuman Madinahnya Mandailing Natal, artinya di Sumatera Utara. Yang ngomongnya halak kita dok gitu kan. Nah, insya Allah ya. Ibu mau apa nabung lah ya kayak tadi kan 2 juta sehari gitu kan itu. Insya Allah bisa cepet. Mungkin kalau yang daftar langsung hari ini dan sama saya nanti saya diskon 10.000 perak. Ya 10.000 real. Kita doa yuk. Mudah-mudahan semua sehat panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. Ya Allah ya Rahman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, maafkan juga ayah ibu kami, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka, dan sayangi mereka kalau mereka sudah meninggal sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berkahi Sya'ban ini sebagaimana Engkau berkahi Rajab kami, dan berikan kami kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, tahu kami di Sya'ban, bulan mulia, bulan yang diperintahkan kita untuk beramal kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kami mempersiapkan Sya'ban untuk mendapatkan Ramadan yang lebih cemerlang. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini Ramadan bisa lebih terasa, bisa lebih menghasilkan, dan mudah-mudahan Ramadan tidak hanya sekedar kami mendapatkan lapar haus, tapi mendapatkan pahala dari sisi Engkau. Begitu juga solat-solat kami, sedekah kami, dan beridul fitri kami termasuk orang-orang yang menang dan sah mengatakan minal aidin al faizin. Semoga termasuk orang yang berhari raya dan orang yang mendapatkan kemenangan. Ya Allah, inilah doa kami. Terima kasih orang-orang yang sudah mensupport acara ini, orang-orang yang sudah membantu kami sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.